Assalamualaikum Sobat Kreatif. Halo, apa kabar? Tentu saja baik-baik saja. Jumpa kembali di channel DMG Kreatronik. Pada kesempatan kali ini saya bakal ngasih sedikit solusi ataupun cara mengatasi sebuah multimeter analog yang mengalami error dalam pengukuran baik dalam ohm maupun tegangan DC maupun AC. Oke, di sini ada sebuah multimeter ya. Jujur ini milik saya pribadi. Ini multimeter juga agak murahan ya. Tapi kebetulan waktu itu saya lagi mengukur resistansi, yaitu mengukur ohm. Setelah itu saya pindah mengukur tegangan AC 220 dan saya lupa memindahkan selektornya itu. Saya lupa memindahkan selektor sehingga jadi beginilah. Di sini saya bingung ya. Ada apa ini? Apa yang terjadi ini? Sementara ini multimeter kesayangan ya. Ya, di sini kita tes mengukur tegangan AC 220, tapi jarumnya sudah tidak menunjuk ke angka yang sebenarnya. Nah, coba kita tes dengan sebuah multimeter digital. Saya akan coba pindahkan selektornya ke 500. Ya, AC 500. Tegangan 220 ya, tegangan 25 ya, tegangan 220 lah. Ini masih normal, walaupun mungkin udah agak error sedikit ya, udah sedikit soak baterainya, tapi yang penting angkanya itu masih mendekati ya. Dan coba selektornya saya pindah ke mengukur tegangan AC lagi ya, tegangan AC. Ini yang seharusnya tegangan AC 18 volt ya, 18 volt itu angkanya cuma menunjukkan bukan angka yang sebenarnya. Oke, mari kita buktikan lebih jauh lagi tentang kerusakan multimeter ini. Ya, semoga saja hal ini semoga saja tidak pernah dialami oleh sobat kreatif. Tapi jika yang pernah mengalami hal seperti ini, ya di sini saya akan berbagi sedikit tutorial, semoga dapat membantu. Kita uji kembali ke tegangan DC malah lebih parah juga ya. Nah, di sini jarumnya cuma bergerak sedikit, sementara yang diukur adalah 15 volt DC. Oke, coba ya, sebetulnya jarum dia kalau seandainya prop merah sama prop hitam itu kita tempelkan. Ini saya akan coba ukur dulu DC-nya ya. DC-nya memang error. Memang error ya. Nah, kalau pada multimeter yang normal, di saat selektornya kita tempatkan di 1K ya, untuk biasanya kita mengukur ohmmeter ya, 1K 1 kilo. Di saat prop merah sama prop hitam kita tempelkan seperti ini, jarum akan mentok ke 0. Ini adjustnya itu
adjustnya ini sudah saya mentokkan ke kanan, tapi jarumnya tidak akan mentok ke 0. Itu pertanda bahwa sudah ada sesuatu yang error di dalam. Berarti jarumnya sudah menunjukkan angka yang salah ya. Oke, kita tes juga ke untuk pengukuran ohm. Kita ambil salah satu resistor ya yang mudah, itu 10 kilo. Ini warnanya coklat hitam jingga, coklat hitam jingga atau orange. Ini nilai resistansinya ini 10 kilo ohm ya. Coba kita lihat di jarum penunjuknya berada pada angka berapa tuh. Ini dalam ukuran selektornya ke 1K ya, 1 kilo. Berarti dia harusnya menunjukkan 1 kilo, dia harus menunjukkan ke angka 10 kilo. Coba kita perhatikan jarumnya. Oke, kita akan string ini pernah diganti juga, tapi kembali normal waktu itu. Itu ada tanda gosong itu. Kalau menurut saya, dugaan saya, dia tidak akan mungkin dia akan rusak ke potensionya ya. Walaupun digonta-ganti potensionya juga tetap sama seperti itu, karena kalau ada arus yang lebih terus dia sampai merusak ke potensio, berarti dia sudah melalui komponen lain. Otomatis komponen yang dia lalui itu yang duluan short.
Ini saya telusuri jalur-jalur. Ini ada jalur dari probe negatif. Probe negatif dia akan menuju ke knob selektor melalui tahanan. Ya oke, pada normal-normal semua. Nah ini yang menurut dugaan saya ini jalurnya ini. Ini ada sebuah dioda ya, mirip Zener. Mirip Zener, tapi bukan Zener ya. Ini adalah sebuah dioda yang saya juga nggak sempat tahu itu kalau berapa voltasinya, sama kayaknya ini dioda ini. Dioda. Di bentuknya seperti bentuk Zener. Ini saya perhatikan ini ada tanda-tanda dari bentuk fisiknya ya, ada bentuk fisiknya itu walaupun enggak terlalu tampak tapi kelihatannya itu ada perubahan sedikit dari dioda yang lain. Ya kemungkinan besar itu ya menurut dugaan sementara ya. Saya coba ganti dengan yang baru ya, yang mirip juga seperti itu. Saya juga nggak sempat mengukurnya, cuma ini cuma cabutan juga dari perangkat, sebuah perangkat elektronik. Saya coba pasang solder. Semoga saja masalahnya cuma dalam komponen itu ya. Di dalam pemasangannya dipasang seperti pemasangan aslinya, yaitu katodanya itu mengarah ke atas. Oke, sudah dipasang. Perhatikan dulu, kayaknya cukup itu aja dan kita akan tes ya. Kita akan coba mengetesnya, probe merah ke positif dan probe hitam ke COM. Kita pasang juga knob selektornya, juga knob potensionya. Dan untuk mengetesnya saya pindahkan selektornya ke 1K dulu untuk kalibrasinya. Nah, ternyata dugaan benar, 100% benar, karena bahkan jangankan cuma mentok ke 0, bahkan lewat. Jadi nanti diatur kalibrasinya itu, di-adjust. Coba sekarang mengukur yang 10K. Nah 10K sudah tepat juga, berarti sudah normal kembali. Sekarang kita coba ukur yang tegangan 220 ya. Ini malam ya. Malam hari biasanya di sini agak turun-turun sedikit ya voltasenya. Udah tepat juga. Itu ada toleransi sedikit ya. Mungkin voltasi tegangan listriknya PLN itu lagi turun. Sudah menunjukkan angka 200 ya. Ya biasanya kalau siang di sini kalau diukur dia normalnya 211. Oke, ternyata permasalahannya cuma satu komponen. Cuma satu komponen saja, yaitu dioda. Jadi itu jadi perhatian juga buat kita semua ya, jadi satu pembelajaran buat kita semua. Kadangkala kita lupa untuk pindah selektor, jadi untuk penggunaan multimeter
kita harus pelan-pelan, kita harus teliti. Kadangkala kita lupa ya, karena mungkin saking sibuknya pikiran kita juga kesana kemari, sehingga kadang barusan kita mengukur resistansi buah resistor, jadi kita pindahkan selektornya ke 1K atau kepindahkan ke ohm. Terus setelah itu kita mengukur tegangan tinggi ya, tegangan AC 220 atau bahkan mungkin lebih, tanpa kita lupa memindahkan selektor. Itu akibatnya akan jadi seperti ini. Ya bersyukur-syukur sajalah komponen yang short cuma satu. Tapi alhamdulillah multimeternya sudah bisa digunakan kembali dan sudah normal kembali. Oke, dan itulah sedikit tutorial yang diambil dari pengalaman saya. Semoga saja konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua, jadi pembelajaran juga buat kita semua. Dan semoga apa yang dialami sobat-sobat kreatif, kerusakannya juga cuma seperti ini.